Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, karena sesungguhnya itu menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa mendatangkan di antara nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala hadirkan dalam kehidupan kita. Sebagai orang beriman, orang yang beragama, ada pokok-pokok penting yang sesungguhnya sangat kita perhatikan dalam kehidupan ini. Kami sering menyebut dengan trilogi di antara tiga kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Yang pertama adalah akidah shahihah, urusan iman kepada Allah. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sama sekali tak boleh ada upaya dan usaha menyekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan memang hanya kepada Allah kita semua beribadah, al-wala' wal bara', dan demikian pula juga hanya kepada Allah kita memohon bantuan dan pertolongannya. Pokok yang kedua adalah berkaitan dengan urusan ilmu. Orang beragama itu harus senantiasa mewujudkan dirinya dalam nilai-nilai kesempurnaan untuk memenuhi di antara kebutuhan paling esensi dan paling pokok. Mayuridullahu khairan fayuwafiquhu fiddin. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah itu kalau ingin menghendaki seorang hamba di kalangan kita menjadi baik, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Dan di antara para penempuh jalan-jalan berkaitan dengan urusan ilmu, maka sesungguhnya dia akan dimudahkan jalannya menuju jannah, menuju surga Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, yang paling esensi yang sesungguhnya bisa memenuhi bagian dari perwujudan atas iman dan ilmu adalah amal. Amal soleh. Maka kita akan banyak menemukan isi-isi dalam ayat-ayat Al-Quran, kalimah yang menghubungkan antara amanu wa amilus solihat, antara iman dan amal soleh. Ada apa dengan amal? Amal itu adalah kontribusi. Amal itu adalah nilai kemanfaatan yang kita bisa berikan dalam kehidupan ini. Kehidupan yang memberikan kebaikan kepada sesama. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'hum linnas. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling banyak amalnya kepada pihak-pihak yang lain. Ada satu kisah nyata yang ditulis oleh seorang kawan dalam buku yang beliau tulis tahun 2010, menjadi sebuah cerita yang bagi kami sangat menarik apabila kita mau merenungkan. Beliau seorang ustadz yang oleh Allah Ta'ala pernah diundang ke negeri Singapura. Kawan kami ustadz ini bertemu dengan seorang hamba Allah, di antara ibu yang penampilannya sedemikian sangat sederhana dalam kehidupan, dalam penampilannya. Orang kota bilang seringkali penampilannya desa, nggak matching. Dan memang sangat sederhana, mulai dari sepatunya, pakaiannya, sampai tas yang dikenakan. Bertemu tidak hanya di Adi Sucipto, tetapi juga sampai pada proses perjalanan ketika duduk di pesawat terbang. Maka kemudian beliau menanyakan kepada sang ibu tadi, mau kemana bunda? Maka beliau menjawab, ini kami mau juga hadir silaturahmi di Singapura. Dan kebetulan dia keluarkan itu kartu nama yang ada dalam tasnya, dan kebetulan di sana tertera nama seorang yang dengan titel insinyur dan ahli tata bangunan, ahli tata kota. Ditanyakan, ini siapa? Ini anak kami yang memang sejak lulus sudah bekerja di pemerintahan Singapura, tinggal di salah satu apartemen yang cukup mewah di sana. Ketika sang ibu ditanya, ibu berasal dari mana? Maka beliau menjawab, saya kebetulan memang berasal dari Provinsi Jogja, dari kabupaten, kecamatan, dan desa yang sesungguhnya tempat yang masyarakat mayoritas yang ada di sana berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah. Maka menjadi takjub ustadz kami ini, dan kemudian menanyakan, ibu putranya berapa? Maka kemudian beliau menjawab, ada 4.
Dan ini yang ketiga. Dan kemudian yang lainnya yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata bekerja di Jakarta. Ada apa bekerja di Jakarta? Bekerja di satu rumah sakit. Punya profesi menjadi dokter spesialis bedah. Saudaraku yang dimuliakan Allah taala. Ternyata ibu ini punya anak-anak yang hebat. Dan ditanya anak yang lainnya, maka beliau ceritakan anak bungsu, anak ragil saya. Sekarang ya alhamdulillah kerjanya juga dekat di Yogyakarta. Di salah satu perguruan terkemuka di sana. Tapi saat ini mendapatkan tugas dari perguruan tinggi untuk bisa kuliah kembali di Jerman. Mengambil S3 dengan istrinya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz kami semakin penasaran ingin tahu bagaimana anak-anak beliau semuanya ini. Maka beliau menanyakan, ibunda belum menceritakan tentang anak sulung, tentang si sulung. Maka ketika ditanya si sulung, tiba-tiba mata sang ibu ini memerah. Tak terasa ada air mata yang berlinang. Ustadz kita ini jadi keki dan merasa tak nyaman. Bisa jadi ibu ini punya 3 anak yang sukses, tetapi punya anak 1 mungkin masih bermasalah. Tapi yang terjadi saat ketika sang ustadz berusaha dan berupaya untuk menghentikan, gak usah diceritakan si sulung, maka sang ibu kemudian membantah. Tidak, saya paling bahagia, paling senang kalau akan menceritakan si sulung. Kenapa? Karena dia bagi kami adalah pahlawan keluarga. Kenapa? Karena sungguh dia SD saja tidak lulus. Kenapa SD tidak lulus? Karena sungguh saat ketika dia ujian di kelas 6 SD, bapaknya anak-anak meninggal dunia. Jadi ternyata sang ibu ini punya 4 anak yatim. Dan si sulung kemudian mengambil alih tanggung jawab. Ketika ada lahan sepetak yang sangat kecil peninggalan orang tua, dia kerjakan. Dan itu pun tak cukup. Maka dia kerja ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan sambung sang ibu untuk menutup pembicaraan. Kami paling bangga dengan si sulung. Kenapa dengan si sulung? Karena kalau bukan dia maka tidak ada ceritanya adik-adik yang ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Kalau kita ditanya kita ingin jadi anak nomor berapa? Mungkin jawaban yang paling sederhana kalau Anda ingin bicara tentang konsep nilai amal, maka Anda akan memilih si sulung. Karena hidup ini bukan sekedar berapa besar sesungguhnya kekayaan yang bisa kita kumpulkan. Berapa besar sesungguhnya prestasi yang bisa kita pupuk dari jabatan yang kita raih, gelar-gelar kesarjanaan yang bisa kita capai. Tetapi yang paling penting adalah amal kita, amal kita. Sebagaimana si sulung itu, lanjut sang ibu, dia tidak pernah meminta harta itu dari adik-adiknya. Dan andaikan diberikan harta itu, maka sesungguhnya dia bagikan di desa. Dan sampai sekarang si sulung itu ada di desa, masih bertani. Dan ibu ini paling betah, paling senang untuk tinggal dengan si sulung. Mudah-mudahan ada nilai-nilai kemanfaatan yang bisa kita ambil atas urusan hidup dalam beragama. Akidah yang benar, ilmu yang memberi manfaat, semakin dalam keilmuan kita dalam urusan agama. Dan puncaknya adalah melakukan amal sebanyak-banyaknya yang memberikan kemanfaatan terbesar atas kehidupan bersama. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim, mudah-mudahan ada nilai dan manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.